Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue mau ngebahas terkait salah satu bank yang cukup hype di minggu kemarin ya, dimana bank ini salah satu bank himbara dan juga kuartal 2-nya baru keluar di minggu kemarin ya, tepatnya di tanggal 19 September 2025, yang dimana kuartal 2-nya ini cukup lama rilisnya. Isunya sih karena lagi audit dan lain sebagainya ya. Dan alhamdulillah udah keluar di tanggal 19 kemarin. Apa nama banknya? Ya, nama banknya yaitu Bank Mandiri. Oke. Setelah gue lihat nih untuk kuartal 2-nya. Sebenarnya untuk kuartal 2-nya tuh udah bisa dianalisa ya berdasarkan laporan bulanan yang sering dikirimkan oleh Bank Mandiri, tapi ya mungkin kurang detail dan sebagainya ya. Dimana di sini gue coba untuk share screen dulu ya aplikasi yang gue pakai, yaitu aplikasi Stockbit ya, dimana biar kelihatan lah si analisanya ya. Di sini ada Bank Mandiri ya. Kalau kalian lihat nih di key state-nya tuh, di sini ada 3 tab ya, yaitu net income, EPS dan revenue. Kita bahas dulu yang net income-nya ya, dimana net income-nya itu kurang lebih sekitar 11,2 triliun, yang dimana posisi saat ini tuh bisa dibilang turun dibandingkan dengan net income di kuartal kedua 2024. Oke, kita lanjut dulu nih ke revenue-nya. Nah, untuk revenue-nya sendiri di sini untuk kuartal 2 sendiri ini bisa dibilang naik ya sebesar 39,7 triliun dibandingkan dengan 2024, yaitu sekitar 38,6. Ya kurang lebih naik sekitar ya mungkin 5% atau 2% ya ini kalau dihitung. Silahkan kalian coba hitung sendiri aja. Nah, untuk earning per share-nya ya otomatis turun ya. Ini kan kalkulasi dari net income-nya nih. Kalau earning per share-nya ini udah pasti turun. Yang kuartal 2 itu sekitar 120 earning per share-nya dibandingkan dengan 2024 yaitu sekitar 148. Oke, mungkin di sini diskusi kita akan berjalan ya. Mungkin banyak yang worry pada saat kalian melihat laporan keuangan kuartal 2-nya. Mungkin kebanyakan ya yang di saham Bank Mandiri itu bisa dibilang ya orang-orang retail ya, entah itu pekerja biasa atau orang-orang yang baru memulai investasinya dan dia percaya nih dengan saham banking dan dia langsung terjun ke saham-saham bank himbara, entah itu Bank BRI, BNI ataupun Bank Mandiri dan bank-bank lainnya. Dan mungkin retail-retail ini pada kaget nih pada saat investasi pertama kalinya dia dihadirkan dengan hal-hal seperti ini, yang dimana ekspektasi mereka mungkin wah pastilah investasi di bank itu pasti selalu cuan lah ya. Setiap tahun mungkin CAGR-nya bisa minimal mungkin paling kecil 10% dan lain sebagainya. Tahunnya kan seperti yang kalian ketahui sendiri untuk saham Bank Mandiri ya. Di sini gue coba screenshot lagi nih. Itu bisa dibilang udah turun sekitar 40%. Ini 1 tahun ke belakang ya, udah turun sekitar 40%. Jadi kalau kalian itu mulai investasi di saham dan kalian beli di Bank Mandiri di bulan Septemberan, ya portofolio kalian sudah pasti minus 40%. Dan pada saat kalian pengen membalikan portofolio kalian biar cuan atau enggak BEP, itu si saham harus naik kurang lebih sekitar ya maybe 70%-an ya. Dan itu nominal yang atau persentasi yang sangat besar sekali. Oke, kita lanjut nih. Mungkin banyak di kalian tuh berpikir ya, aduh gue kayaknya salah memilih saham banking dan lain sebagainya. Apakah gue harus cut loss dan sebagainya? Apakah gue harus worry dan lain sebagainya? Ya gue bisa bilang kalian itu harus cemas. Gue beda nih ya sama YouTuber yang lainnya. Bisa dibilang kalau YouTuber yang lainnya tuh bilang mungkin ya santai aja, banking nanti juga naik. Kalau gue mungkin bilang harus cemas dan kalian harus bisa kalkulasi kembali nih strategi
investasi kalian ke depannya bakal seperti apa gitu, dan juga kalian harus bikin mungkin decision buat ke depannya bakal seperti apa. Mungkin contoh misalnya ini saham mungkin udah turun sekitar 10% atau 20%. Nah, kalian harus melakukan apa nih ke depannya, apakah melakukan average down dan lain sebagainya, dan itu kalian harus kalkulasi ulang tuh di otak kalian sehingga seenggaknya kalian itu investasinya bisa BEP atau enggak ya cuan-cuan dikit aja gitu, seperti itu ya di Bank Mandiri ini. Dan juga gue mau bilang satu hal lagi per tanggal sekarang ya, tanggal 21 September ini harga atau rupiah itu mulai melemah ya, dimana kalau nggak salah tuh rupiah udah di angka 16.600 ke atas ya, dan itu lumayan bikin worry juga nih. Biasanya itu harga banking juga itu bakal melihat pergerakan harga-harga ini ya, IDR juga tuh. Kalau misalnya IDR-nya lagi melemah, otomatis saham banking juga pasti melemah gitu. Nah, seperti yang kalian ketahui nih, untuk BI itu udah memotong suku bunganya ya, BI, dan juga The Fed juga udah memotong suku bunganya. Tapi lihat yang terjadi di market ini sebuah something anomali dan lain sebagainya, nggak bisa diprediksi juga ya. Dimana hal tersebut nggak terlalu diapresiasi oleh market, terutama di saham Indonesia ini ya. Dimana ya seperti yang kalian ketahui di minggu-minggu kemarin tuh kayak saham Bank BCA atau saham Bank Mandiri dan saham Bank BR itu cenderung kayak flat ya gitu, nggak sampai naik signifikan sampai naik 5% dan lain sebagainya, enggak. Jadi itu perlu diwaspadai dan juga perlu dianalisa ulang kenapa hal tersebut bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi untuk strategi kedepannya bagaimana, dan juga strategi buat gue juga nih sebagai pemegang saham Bank Mandiri yang kalau sekarang tuh udah minus 12%, dan itu minusnya itu lumayan ya, itu bisa beli motor Ninja mungkin ya, Ninja 250 cc tuh udah bisa kalian beli secara cash tuh. Oke, di sini gue bakal coba record lagi ya strategi gue ke depannya bakal seperti apa. Nah, sini gue coba untuk buka aplikasi yang sedang gue develop dan udah launching juga ya di App Store. Yang dimana untuk strategi ke depannya gue ini agak bimbang nih. Apakah gue akan melakukan cut loss dan gue akan melakukan rebalancing aset. Yang dimana kan untuk investasi gue saat ini terutama yang di sekuritas Stockbit ini, dia sangat terkonsentrasi banget ya ke saham banking, terutama saham Bank Mandiri, dan sisanya itu adalah kurang lebih 10 juta di saham Bank BCA. Apakah gue akan melakukan likuidasi semua aset gue dan gue akan lakukan kembali rebalancing dengan persentase itu setelah gue hitung kurang lebih, gue coba kalkulasi aja di sini ya. Ini kalau kita lakukan rebalancing, contoh untuk initial investment saat ini itu sekitar 420 jutaan ya. Dengan periode balancing itu 12 bulan. Lama investasi kita set aja 10 bulan, monthly investmentnya kita set aja 5 juta per bulan. Nah, mungkin rencana gue ke depannya ini masih gue pertimbangin ya. Karena kan sekarang itu udah akhir tahun, apakah gue rebalancingnya ini nanti tunggu tahun depan dulu, yang dimana mungkin cenderungnya di tahun depan itu saham-saham banking itu bakal naik ya, dimana kan ada sentimen positif bagi dividen dan sebagainya. Nah, mungkin di sini gue coba kalkulasi dulu. Gue pasti tetap investasi di saham Indo, cuman untuk saham Indonya mungkin lebih ke saham bankingnya itu ke Bank BCA ya. Gue sangat-sangat percaya Bank BCA, di mana seperti yang kalian ketahui di saat bank-bank himbara lainnya itu pada minus dan lain sebagainya, nah Bank BCA ini bisa dibilang pertumbuhannya positif, meskipun ya di bulan-bulan kemarin itu masih single digit ya, sekitar 9% atau 8%, gue lupa ya itu lumayan positif juga. Dan seenggaknya Bank BCA ini masih bisa bertumbuh untuk kedepannya. Untuk target alokasinya di sini gue set dulu 30% ya, untuk nilai investasinya kita nolin dulu nanti biar ke kalkulasi sendiri nih. Nah, untuk selanjutnya mungkin gue bakal investasi di saham atau di ETF S&P 500. Di sini gue masukin ya S&P 500. Untuk target alokasinya bisa dibilang kita set dulu 30% ya.
Dan selanjutnya untuk investasi di kripto teman-teman di Bitcoin ya. Ini kita set 20%. Untuk estimasi capital gain-nya untuk S&P sendiri ya kita set mungkin 14%-an ya, 14 sampai 15%. Di sini kita set 14 aja. Untuk BBCA sendiri kita set mungkin 15 atau 15 mungkin ya. 15, S&P 500 juga kita set 15. Untuk Bitcoin kita set ke 20 ya. Meskipun ini Bitcoin itu bisa dibilang 5 tahun ke depan, dimana kalau presiden US-nya itu masih Trump, itu bisa ada kemungkinan naik capital gain-nya itu 30% per tahun ya. Seperti itu. Nah selanjutnya itu gold ya. Ini gold alokasinya nggak terlalu banyak, kita set aja 10%. Dimana untuk estimasinya ya kurangnya kalau gold itu untuk sekarang ya itu lumayan bagus banget ya. Pergerakan gold itu kalau di tahun kemarin itu kurang lebih sekitar hampir 50% tuh udah naik dan sebagainya. Jadi kita tarik rata-rata aja biasanya itu 10%-an ya untuk gold. Nah sisanya ini kan ada 10% lagi ya. Ini BCA 30%, S&P 500 30%, BTC 20% untuk gold 10%. Jadi untuk 10%-nya lagi apa nih? Nah untuk 10% lagi di sini gue alokasiin tetap ke kripto ya, tapi kriptonya itu dalam bentuk USDT. Nah, untuk 10%. Untuk estimasi capital gain, sebenarnya USD ini kan flat ya. Itu ya bisa dibilang kayak USD-nya kripto ini kan dikonversi ya gitu. Jadi 1:1 nih. Tapi kalau di aplikasi exchange yang di luar tuh kayak misalnya Binance dan lain sebagainya itu bisa di stack ya, bisa di earn lah intinya. Jadi kalian tuh kayak deposito lagi untuk USD-nya dan itu lumayan bagus bunganya, itu kurang lebih sekitar 4% ya. Ini 4% kita set aja 4% lah seenggaknya gitu. Seenggaknya buat dana cadangan aja nih si USDT ini. Oke, kita kalkulasi nih. Nah mungkin di tahun pertama nih pada saat kita akan melakukan rebalancing lagi, misalnya kita mulai di tahun 2026 dan ini mungkin proyeksi di tahun 2027 awal ya, dimana untuk total portfolio itu udah naik ya sekitar mungkin 544 juta di sini. Untuk investasinya totalnya ada sekitar 480 juta dan untuk returnnya di sini kalkulasi semuanya tuh ada sekitar 13%, dimana untuk rebalancing investment ini kita lakukan yang namanya itu monthly investment ya, jadi kita masukin duit 5 juta dan sebagainya setiap bulannya seperti itu. Nah, untuk aset breakdown-nya sendiri di sini bisa dilihat ya, untuk BBCA dan S&P 500 itu alokasinya sama 30%, jadi untuk nominalnya kurang lebih 163 juta, untuk BTC 108 juta dengan alokasi 20%, untuk gold sekitar 54 juta alokasi 10%, dan juga USDT itu sekitar 54 juta dengan alokasi 10%. Nah gini, kalau ada yang nanya nih, Bang itu kenapa lu invest ke gold 10% dan juga ke USDT 10%, dimana kan bisa dibilang kedua aset itu ya bisa dibilang aset safe haven ya, jadi harusnya nggak masuk investasi dan sebagainya. Cuman gue lihat lagi nih di portofolionya si Ray Dalio itu ya, salah satu ya bisa kalian tahu lah, Ray Dalio itu komisaris atau apa gitu ya di Danantara dan sebagainya, dan dia juga orang luar ya, dan bisa dibilang orang terkemuka juga di dunia saham dan sebagainya. Bisa kalian cek aja biografinya seperti apa ya. Nah beliau juga menempatkan emas itu ke asetnya beliau, jadi bisa dibilang beliau mengisyaratkan kalau si gold ini termasuk ke aset investasi dan sebagainya. Cuman ini setiap orang POV-nya beda-beda ya, seperti itu. Nah untuk gold ini gue nggak akan masukin ke emas batangan dan sebagainya, gue hanya nyimpen ke gold atau emas digital nih. Jadi kalian bisa investasi sebenarnya di entah itu di bank BSI, itu kan bank BSI udah bank bullion ya kalau nggak salah tuh, atau nggak di Pegadaian, itu kalian bisa investasi juga dan returnnya sebenarnya sama aja gitu, kalian cuannya sama. Jadi ya gue emang orangnya nggak mau ribet, dan gue punya strategi kalau misalnya gold ini hanya penyimpanan sementara gitu. Jadi kalau misalnya ada opportunity nih, mana tahu nanti di saham BBCA ada perang apa gitu dan sebagainya yang mengakibatkan turun sehingga harganya 1000. Nah gue punya nih pegangan duit gold ini ya, jadi gue bisa serok di harga 1000 gitu. Jadi strateginya seperti itu. Dan juga untuk yang USDT juga sama nih, soalnya kejadian nih untuk USDT ini tuh di minggu ini kurang lebih di tanggal
kemarin ya hari Jumat tuh tanggal 19 September gue itu dapet call atau dapet news itu dari temen, dimana pendirinya Binance itu CZ ya, bisa dibilang CZ itu dia lagi ngedukung bikin koin itu namanya tuh Aster ya kalau nggak salah tuh ya, kalian bisa cari lah Aster itu apa, dan itu lagi hype nih di minggu ini, malah ya lagi hot, bisa dibilang harga sekarang tuh masih naik nih untuk yang Aster. Nah gue tuh dapat call di harganya tuh masih sekitar 0,4 dolar. Gue itu yakin ini kripto bakal naik lumayan kencang nih, cuma beberapa ya, entah beberapa hari atau beberapa minggu mungkin bisa multi bagger, entah itu naik 5 kali dan sebagainya. Nah gue pengen cobain nih, pengen beli nih, tapi posisi gue di USDT itu nggak ada teman-teman, lagi kosong ya, lagi nol sama sekali. Jadinya gue nggak beli nih si koin Aster ini ya, jadi gue cuman bisa liatin doang grafiknya dan sebagainya, dan itu lumayan menyesal banget ya, perasaan gue sangat-sangat menyesal, dimana gue itu tipikal orang yang lebih baik gue coba, gue beli meskipun itu rugi dan gue merasa kehilangan dan sebagainya tuh, tapi gue nggak menyesal gitu. Kayak misalnya contoh yang Bank BRI, gue rugi juga tuh kan sekitar 12% tuh ya, bisa beli motor Ninja dan sebagainya, gue it's okay gitu, nggak masalah gitu ya. Cuman seenggaknya gue rasa penasaran gue tersalurkan gitu, gue untuk membeli saham tersebut dan sebagainya. Nah, sama juga dengan Aster ini, gue nggak beli dan gue cuman jadi penonton doang, dikala orang-orang lain itu cuan gede-gedean seperti itu. Nah seperti yang kalian ketahui, untuk yang ini malah masuk ke kripto ya, kita spill tipis-tipis aja lah ya. Untuk yang kripto ini, yang Aster ini dia udah naik sekitar 5 kali kalau nggak salah tuh, 500%. Kalau misalnya gue masukin duit nih pas harganya 0,4 itu udah naik 500%, dan sekarang tuh posisi harganya sekitar 1,8 atau 1,9 dolar ya. Nah itu kemungkinan akan terus naik nih, entah sampai 4 dolar atau 5 dolar ya, gue nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa. Jadi untuk yang kripto ini just informasi aja, jadi gue bisa dibilang ini cuman aset, emergency aset, yang kalau misalnya ada kesempatan momentum yang perlu gue eksekusi segera, itu gue ada duitnya gitu, seperti itu ya. Meskipun ini nominalnya kecil nih, 50% ya, cuman kalau gue masukin semua nih yang 50 juta tadi, atau enggak setengahannya deh, 25%, gue masukin semua nih ke Aster gitu ya, itu kalau udah kali 5 atau kali 500 itu ya, lu 5% tadi dikali 5 itu ya udah naik jadi sekitar 25% alokasi aset kalian gitu ya. Dan itu lumayan naiknya signifikan banget, dan kalaupun ditarik dan kalian pengen rebalancing kembali, dan itu bisa membantu pertumbuhan portofolio yang lainnya ya, seperti itu. Jadi gue nggak mau nih untuk kehilangan lagi kesempatan seperti ini ya, entah itu di kripto mungkin atau enggak di saham-saham lain yang lainnya, seperti itu. Nah ini kalau misalnya strateginya tuh rebalancing investment, dimana kalau gue hold nih sampai 10 tahun ke depan dengan monthly investment 5 juta ya, sampai umur gue 30-an mungkin 30 berapa gitu, ini cuman dapat asetnya sekitar 2,8 miliar ya. Ini bisa dibilang nggak terlalu besar-besar juga, dan perlu kalian pastikan juga untuk nominal 2,8 M ini nggak akan sama di hari ini atau di 10 tahun ke depan ya, nominal pasti beda gitu, karena kan ada inflasi. Oke, yang kedua gue bahas kenapa gue investasi juga di S&P 500 atau enggak breakdown aset ke S&P 500. Bisa kalian ketahui untuk S&P 500 ini udah teruji lah ya, ini 10 tahun ke belakang itu asetnya udah selalu bertumbuh, dan juga return CAGR-nya juga selalu bertumbuh. Jadi ini udah ada, bisa dibilang kalau Indonesia tuh kayak manajer investasinya atau reksadana yang udah dikelola sama beliau lah, yang returnnya tuh selalu konsisten 15 atau 10%-an nih CAGR per tahunnya ya. Jadi kalau yang S&P 500 ini ya gue nggak perlu pusing-pusing lagi gitu, jadi gue tinggal masukin duit aja dan gue nikmatin returnnya. Dan juga seperti yang kalian ketahui itu harga rupiah ini selalu melemah ya, gue nggak tahu nih, kadang suka kepikiran gitu, ini kenapa melemah terus ya, apa gitu yang perlu
kita lakukan gitu, tapi nggak tahu nih kita harus ngelakuin apa gitu biar naikin si nilai rupiah ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang Bitcoin ya pasti kalian ketahui lah, untuk jaga Bitcoin tuh lumayan oke juga di tahun sekarang maupun di tahun depan masih oke prospeknya. Mungkin nanti bakal ada penurunan pada saat Piala Dunia ya dan sebagainya. Nah, ini merupakan strategi gue untuk kedepannya, salah satunya rebalancing investment. Oke, kalau kita cobain dengan strategi yang lain, contoh misalnya di sini gue mau average down ya, misal 94977 kalau nggak, satu harga beli gue itu sekarang tuh ya average-nya, dimana lotnya 5853. Nah kalau misalnya skenario terburuk nih, harganya tuh turun sampai 4000. Nah, lu harus yang namanya tuh average down ya teman-teman. Misalnya lu beli 100 lot deh, 40 juta nih kalkulasi. Nah, average harganya tuh cuman sekitar 4874. Kalau lu cuman beli 100 slot, ini lumayan kecil lah ya, average-nya segini. Kalau misalnya lu tambahin lagi deh 1000 lot atau 400 juta, kalau misalnya lu dananya ada, silahkan beli sekitar 400 juta dengan harga sahamnya tuh 4 ribuan ya. Nah ini ya nggak terlalu signifikan juga ya, cuman average-nya tuh jadi 4450. Cuman ini bisa dibilang udah safe banget nih. Jadi kemungkinan tahun depan ya entah itu harganya tetap naik atau enggak ya, gue nggak tahu. Cuman di tahun depan tuh ada katalis positif di mana BI dan juga The Fed itu akan menurunkan suku bunganya kembali di tahun depan ya, seperti itu. Nah, harapannya mungkin untuk banking ini tetap naik dan sebagainya. Soalnya kalau misalnya gue cut loss gitu ya, terus gue lakukan rebalancing aset, itu gue bisa dibilang loss yang sekarang masih floating loss itu udah direalisasikan ya, dan itu lumayan lumayan besar juga kerugiannya, seperti itu. Buat gue yang sebagai pekerja kantoran ya, seperti itu. Itu mungkin untuk rencana jangka pendeknya ya sampai di bulan Januari 2026 ya, dimana sekarang tuh kita udah di bulan September ya teman-teman. Itu bisa dibilang 3 bulan lagi nih untuk menuju ke tahun depan ya. Jadi kita lihat dulu nih untuk Bank Mandiri ini kuartal 3-nya seperti apa dan kuartal 4-nya seperti apa. Semoga mungkin naik dan sebagainya. Oke. Nah, untuk Bank Mandiri sendiri kan seperti yang kalian ketahui lah, itu ada yang namanya tuh biaya operasional dan sebagainya. Itu kalau gue cari-cari itu katanya biaya buat iklan dan sebagainya itu sekitar 2 triliun teman-teman. 2 triliun buat iklan atau promosi doang. Nah, ini tuh case-nya sama kayak yang BJB kalau nggak salah, Bank BJB juga kan itu lumayan ya, expense ratio-nya tuh ada buat iklan doang tuh berapa ratus miliar gitu. Dan itu kalau bisa ya lu kurang-kurangin aja lah gitu. Lu ngiklan tuh di mana gitu bisa sampai 2T itu. Gue sebagai orang yang sebenarnya awam juga ya masalah digital marketer dan lain sebagainya. Cuman gue dulu pas tahun 2014 pas zamannya masih kuliah lagi. Dulu tuh masih kuliah atau masih SMA gitu ya. Gue juga pernah tuh ngiklan di Facebook dan sebagainya gitu. Ya mungkin kalau sekelas Bank Mandiri gitu ya pasti alokasinya pasti besar tuh untuk yang promosi. Cuman ya lu perhatiin aja lah sekarang gitu. Lu nonton YouTube misalnya atau nonton TV dan lain sebagainya, ada nggak tuh iklan-iklan, entah itu iklan Bank Mandiri Livin atau yang lainnya, ada nggak? Lu cek aja lah gitu, ada nggak gitu. Make sense kan nih 2T itu keluar di Bank Mandiri buat promosi, entah itu promosinya di mana ya gitu. Apakah promosi di luar negeri doang atau di dalam negeri? Ya lu lihat dulu lah di sekitar lu nih, misalnya lu lagi keluar ke kantor ngelihat baliho Bank Mandiri dan sebagainya yang lagi promosiin ya Livin-nya dan lain sebagainya, lu lihat lah ada nggak gitu, dan berapa sering lu melihat hal tersebut gitu. Jadi lu bisa ngukur nih untuk biaya promosi, wah emang lagi gencar-gencarnya nih dan sebagainya. Soalnya kan untuk biaya produksi atau biaya promosi ini tuh nggak didetailin lagi ya, misalnya biaya promosinya itu buat kemana, misalnya buat promosi ke stasiun televisi A berapa misalnya, atau ke YouTube berapa, ke Facebook berapa dan sebagainya. Dan lu juga yang masih main Facebook atau Instagram dan sebagainya,
lu perhatiin deh, ada nggak tuh berita atau misalnya promosi tentang Bank Mandiri dan sebagainya atau live-nya dan sebagainya, lu perhatiin aja ada atau enggak gitu, atau customer shifted atau enggak. Malah gue lebih sering ngelihat iklan-iklan Gojek ya sama Grab gitu. Yang ya gue ingin tahu tuh untuk biaya promosinya untuk Gojek dan Grab itu berapa gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya lebih worth it Gojek atau Grab itu untuk produk, untuk promosinya ya kelihatan nih sampai ke nasabahnya sendiri gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian pengen curhat nih terkait Bank Mandiri ini dan mungkin di akhir weekend ini pusing gitu, aduh kurang happy gue nih gara-gara saham Bank Mandiri turun dan lain sebagainya, ya lu curhat aja lah di YouTube ini, di kolom komentar, curhat, kita bareng-bareng ngebahas terkait Bank Mandiri, biar seenggaknya gitu rasa stres lu atau rasa unek-unek lu tuh keluar dulu dan lu bisa berpikir jernih untuk di hari Senin lu akan melakukan apa, entah itu melakukan cut loss atau lu melakukan average down ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan lain sebagainya bisa komentar aja di kolom komentar. See you in the next video. Dadah semuanya.